Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NPM 1970065160057. Saya dari kelas Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek kelas R01 dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Di sini saya akan membuat video mengenai pengerjaan tugas kuliah 2, yaitu membuat proyek di NetBeans, lalu mengkoneksikannya dengan MySQL Workbench. Tetapi di sini saya akan menggunakan PHPMyAdmin untuk MySQL-nya. Langsung saja masuk ke pengerjaan tugasnya. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan database di MySQL, baik menggunakan Workbench ataupun PHPMyAdmin. Kemudian pembuatan user dan hak akses. Lanjut, membuat program CRUD GUI yang hasil outputnya seperti berikut ini, dan dengan ketentuan nama tabelnya mahasiswa, dengan field name, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Langkah pertama, saya menyalakan terlebih dahulu examnya. Setelah aktif, langsung saya masuk ke Google untuk membuka PHPMyAdmin. Selanjutnya saya melihat langkah-langkah dari modul. Di sini kita akan meng-create database universitas. Tinggal kita paste aja yang tadi, create database universitas, lalu kirim. Selanjutnya di dalam database universitas kita akan membuat sebuah tabel yang bernama tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa terdapat name, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Lalu kirim. Lalu sudah jadi tabel kita di dalam database universitas, yaitu mahasiswa. Lalu langkah selanjutnya kita membuka NetBeans. Untuk membuat project dalam NetBeans, caranya dengan menggunakan menu file, lalu klik new project. Kemudian pilih kategori Java dan pilih tipe project Java application. Selanjutnya klik tombol next untuk melanjutkan proses pembuatan project dengan nama project mahasiswa app, lalu pilih project location-nya. Lalu pada checkbox create main class tidak perlu di checklist karena belum memerlukan pembuatan sebuah main class. Jika sudah, klik finish, yang berarti project Java menggunakan NetBeans telah berhasil dibuat. Selanjutnya, pada project yang sudah kita buat, kita koneksikan ke database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu database mahasiswa, dengan cara klik kanan di bagian Libraries Project yang telah kita buat, kemudian pilih Add Library, kemudian pilih MySQL JDBC Driver, lalu klik tombol Add Library agar dapat menambah MySQL Driver ke dalam project yang telah kita buat. Setelah berhasil ditambahkan, saatnya membuat sebuah kelas yang nantinya akan kita gunakan untuk dapat melakukan koneksi ke database MySQL. Selanjutnya, jangan lupa membuat package sebelum membuat kelas. Caranya dengan mengklik kanan pada bagian Source Project yang telah kita buat, yaitu mahasiswa app, lalu kita pilih New, lalu Order, kemudian kita pilih kategori Java dan jenis file Java Package, klik Next untuk melanjutkan pembuatan package-nya. Lalu kita beri project name-nya dengan program _universitas. Kalau sudah, klik Finish. Nah, sekarang package program universitas telah dibuat. Selanjutnya, baru kita dapat membuat kelas untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Caranya dengan klik kanan pada package yang telah kita buat tadi. Kita pilih New, lalu Order. Lalu kita pilih kategori Java dengan jenis file Java class. Setelah itu kita klik tombol Next untuk pembuatan kelas. Lalu untuk nama kelasnya yaitu koneksi database. Setelah nama kelas diisi, klik Finish sehingga kelas koneksi database telah berhasil dibuat. Jika semua langkah-langkah telah dilakukan, barulah dapat dilakukan proses pengkodean.
Pertama, dimulai dengan membuat variabel statik bertipe java.sql.connection. Penggunaan statik ini dimaksudkan agar dapat mengakses koneksi secara langsung tanpa harus membuat objek koneksi database. Nah, di sini saya melihat source code dari materi 13. Tinggal kita copy ke dalam kelas koneksi database seperti ini. Lalu selanjutnya kita copy private static connection koneksi. Selanjutnya, untuk mendapatkan koneksi, kita tambahkan metode static get koneksi. Walaupun kita sudah menggunakan koneksi dengan perintah tadi, hal tersebut akan menimbulkan error karena kelas koneksi database belum membuat koneksinya. Jadi sebelum return koneksi, pada metode get koneksi seharusnya dicek terlebih dahulu apakah koneksinya nol atau tidak. Jika nol, maka deklarasikan sebuah koneksi baru dengan menggunakan perintah berikut ini. Kita copy paste source code-nya, lalu kita masukkan ke kelas koneksi database. Selanjutnya pada bagian string URL user dan password, kita ubah menjadi nama hostname kita dan user kita, kemudian passwordnya dikosongkan karena menggunakan phpMyAdmin, dan universitas merupakan database yang telah kita buat tadi. Langkah berikutnya yaitu membuat form aplikasi. Setelah tadi kita berhasil membuat kelas untuk proses koneksi database MySQL, langkah berikutnya untuk membuat sebuah form, kita harus membuat JFrame. Caranya dengan klik kanan pada package program universitas, lalu pilih new, kemudian order. Pada kotak dialog ini, pilih kategori Swing GUI Form, lalu pilih jenis file JFrame Form, kemudian klik next. Kita beri nama form sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kali ini saya memberi nama form. Lalu klik finish, maka NetBeans akan membuatkan sebuah kelas dengan nama form. Setelah itu kita sudah dapat melihat GUI Builder pada editor NetBeans. Sebelah kanan terdapat palet yang merupakan komponen GUI yang ada pada Java. Lalu properties merupakan editor atau atribut komponen yang diklik pada GUI Builder. Untuk menambahkan komponen GUI lainnya, cukup mengklik dan menggeser atau drag komponen yang ada dalam palet ke dalam form. Selanjutnya, kita akan menambahkan label ke dalam form. Label dapat kita temukan di daftar komponen yang terdapat pada palet. Kita tambahkan komponen JLabel, kemudian ubah tulisan pada label sesuai yang dibutuhkan. Di sini saya mengubah label dengan nama NIM, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Selanjutnya saya mendrag 3 buah text field dari palet ke form. Saya akan menggunakan text field untuk NIM, nama, dan jurusan. Untuk tanggal lahir dan alamat tidak menggunakan text field karena memiliki jenis input yang berbeda. Tanggal lahir membutuhkan input berupa tanggal atau date, sedangkan text field hanya mendukung teks atau string. Sedangkan alamat biasanya isinya cukup panjang. Oleh karena itu, tanggal lahir menggunakan format field, sedangkan untuk alamat menggunakan komponen text area yang memiliki fungsi hampir sama dengan text field, hanya saja pada text area dapat menampung lebih dari satu baris. Lalu saya akan mengubah setiap nama variabel komponennya. Saya memberi nama input name untuk text field name, input nama untuk text field nama, dan begitu juga seterusnya. Kita perlu memberitahukan ke dalam format field agar hanya menerima input berupa tanggal. Caranya yaitu dengan klik input tanggal lahir, kemudian pada propertiesnya kita cari atribut formatter factory, lalu ubah atribut. Kemudian klik tombol yang di sebelahnya sehingga memunculkan kotak dialog formatted factory. Agar formatted field hanya menerima input berupa tanggal, kita ganti kategorinya menjadi date dengan format yang sesuai dengan yang kita inginkan atau custom. Selanjutnya jangan lupa klik OK untuk mengkonfirmasi perubahan. Langkah selanjutnya menambah tombol ke form.
dapat dilakukan dengan cara klik atau drag komponen buton pada palet ke dalam form. Kita akan menambahkan 3 buah tombol, yakni tombol tambah, ubah, dan hapus. Setelah tombol berada di form, kita ubah teks tombolnya dengan cara mengubah atribut teks pada properties, atau bisa juga tinggal double klik. Langkah berikutnya menambah tabel ke form. Kita akan menambahkan tabel dengan cara mendrag komponen tabel dari palet ke form. Setelah muncul di form, jangan lupa untuk mengubah nama variabel tabel dengan klik kanan pada tabel, lalu pilih change variable name. Dan di sini saya memberi nama variabel tabel mahasiswa. Lalu saya akan mengatur kolom pada tabel. Berbeda dengan komponen lain, untuk merubah kolom pada komponen tabel, kita memerlukan kelas lain yang dinamakan kelas default table model, sehingga kita perlu melakukan pengkodean dengan cara masuk ke tab search. Kemudian kita akan menambahkan sebuah variabel default table model pada kelas form tersebut. Saya copy shortcode-nya dari modul. Selanjutnya saya akan mempastenya di program. Shortcode berikutnya menambahkan kolom ke dalam tabel dengan menggunakan metode add column milik kelas default table model. Di sini saya menambahkan 5 kolom yang akan ditambahkan ke dalam form, antara lain nih nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Dan saya akan copy shortcode-nya untuk membuat 5 kolom tersebut, lalu diletakkan di shortcode tepat di bawah kode tabel mahasiswa set model. Langkah berikutnya menambahkan aksi load data. Load data ini merupakan aksi pertama yang dibutuhkan aplikasi, karena pertama kali yang harus dilakukan ketika aplikasi berjalan adalah mengambil seluruh data yang terdapat pada tabel mahasiswa. Dilakukan agar form aplikasi dapat menampilkan data ke dalam tabel yang ada pada form. Langsung saja kita kopikan sort datanya. Selanjutnya adalah menambahkan aksi tombol tambah, di mana aksi tombol itu akan berjalan ketika tombol tambah diklik. Langkah awalnya yaitu masuk ke dalam bagian desain, kemudian klik kanan pada tombol tambah, kemudian pilih menu event, action performance, lalu kita tambahkan shortcode ke dalamnya. Selanjutnya menambahkan aksi tombol ubah, di mana tombol ubah ini memiliki fungsi yang sama dengan tombol edit dan update. Caranya yaitu dengan klik kanan pada tombol ubah, lalu pilih event, action, lalu action performance. Berikutnya menambahkan aksi tombol hapus. Caranya dengan klik kanan tombol hapus, lalu pilih menu event, action, dan action performance. Tinggal dikopikan shortcode-nya lalu kita masukkan ke dalamnya. Selanjutnya menambahkan aksi baris terseleksi. Caranya dengan klik kanan komponen tabel pada form, lalu pilih menu event, mouse, dan mouse click. Setelah itu kita masukkan shortcode-nya. Terlihat pada kode program ini masih terdapat error, dan di sini saya melakukan pengeditan. Ada beberapa karakter yang kurang. Selain itu tidak ada masalah, langsung kita ke langkah berikutnya. Setelah rangkaian proses pembuatan aplikasi selesai, saatnya kita menjalankan aplikasi. Langkah pertama yang dilakukan
yaitu menentukan terlebih dahulu kelas yang digunakan sebagai aplikasi, di mana pada proyek yang kita buat, kelas aplikasi adalah form. Untuk mengubah kelas aplikasi menjadi kelas form, caranya dengan klik kanan pada project, lalu pilih Properties, kemudian akan menampilkan kotak dialog Project Properties. Di bagian kategoris, pilih menu Run untuk mengubah kelas yang akan dijalankan sebagai kelas aplikasi. Pada input main class, klik tombol Browse untuk menampilkan daftar kelas yang dapat dijadikan sebagai kelas utama aplikasi, yang nantinya akan tampil kotak dialog Browse Main Class. Kemudian, klik tombol Select Main Class dan klik OK untuk mengkonfirmasi perubahan. Lalu, sekarang kelas form akan menjadi kelas utama atau main class yang dijalankan ketika aplikasi berjalan. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan aplikasi dengan pilih menu Run, lalu akan menampilkan hasil dari aplikasi yang telah kita buat. Sekian video dari saya, semoga dengan adanya video ini dapat memenuhi nilai tugas saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.